Bismillahirrahmanirrahim. Thalhah bin Ubaidillah. Dia adalah putra Utsman al-Qurasyi at-Taimi al-Makki, ayah Muhammad. Dia termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Menurut aku, dia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, dianiaya karena Allah, lalu hijrah. Para ulama sepakat bahwa dia adalah sahabat yang tidak ikut perang Badar karena ada urusan dagang di negeri Syam, dan dia merasa menyesal lantaran ketidakikutsertaannya tersebut. Selain itu, Rasulullah SAW menyamakannya dengan anak panah dan pahalanya. Dalam kitab Al-Jami' karya Abu Isa diriwayatkan dengan sanad hasan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam perang Uhud, "Jadilah seperti Thalhah." Ibnu Abu Khalid meriwayatkan dari Qais, ia berkata, "Aku melihat tangan Thalhah yang digunakan untuk menjaga Rasulullah SAW pada waktu perang Uhud lumpuh." Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, pada waktu perang Uhud banyak orang yang mundur, lalu Rasulullah SAW hanya dilindungi oleh 10 pemuda. Salah satunya adalah Thalhah. Ketika mereka bertemu dengan pasukan musyrik, Nabi SAW berkata, "Siapa yang akan melawan mereka?" Thalhah berkata, "Aku." Lalu beliau bersabda, "Siapa lagi?" Seorang sahabatnya berkata, "Aku." Beliau kemudian berkata, "Kamu." Setelah itu dia menyerang hingga akhirnya terbunuh. Kemudian beliau menoleh, ternyata pasukan musyrik masih ada. Maka Nabi SAW bersabda, "Siapa yang akan melawan mereka?" Thalhah menjawab, "Aku." Beliau berkata, "Kamu lagi." Tak lama kemudian salah seorang sahabat dari kaum Ansor berkata, "Aku." Beliau kemudian berkata, "Kamu." Dia pun menyerang hingga akhirnya terbunuh. Keadaan terus berjalan seperti itu sampai akhirnya yang tersisa hanya Nabi SAW dan Thalhah. Nabi pun berkata, "Siapa yang akan melawan mereka?" Thalhah menjawab, "Aku." Thalhah pun menyerang dan dia berhasil membunuh 11 orang dari pasukan musyrik. Dan jari Thalhah terpotong, maka ia menjerit, "Aduh." Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, "Andai kamu menyebut nama Allah, maka malaikat akan menolongmu dan manusia menyaksikan." Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir pasukan musyrik. Dalam kitab Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, dan Zubair, tiba-tiba sebuah batu besar bergerak. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tenanglah, sesungguhnya orang yang berada di atasmu tidak lain adalah Nabi, As-Siddiq, dan Syahid." Diriwayatkan dari Thalhah bin Yahya, ia menceritakan kepadaku, nenekku Su'da binti Auf al-Mariyah berkata, "Suatu hari aku bertemu Thalhah saat ia sedang merintih kesakitan. Aku kemudian berkata, 'Apa yang terjadi padamu? Apakah ada masalah dengan keluargamu?' Thalhah menjawab, 'Demi Allah, tidak ada. Kamu adalah sebaik-baik saudari muslim, tetapi uangku telah meresahkanku.' Aku lalu berkata, 'Apa yang kamu resahkan? Kamu bertanggung jawab atas kaummu.' Thalhah berkata, 'Wahai budak, tolong panggilkan kaumku.' Setelah itu dia membagikannya kepada mereka. Lalu aku bertanya kepada penjaga, 'Berapa jumlah yang diberikannya?' Dia menjawab, 400.000. Alqamah bin Waqqas al-Laitsi berkata, pada waktu Thalhah, Zubair, dan Aisyah keluar untuk menuntut balas kematian Utsman, banyak orang yang menghadang mereka di Zatu Irqin karena mereka masih memandang remeh Urwah bin Zubair dan Abu Bakar bin Abdurrahman. Mereka mengusir keduanya.
Ketika itu aku melihat Tolhah sedangkan majelis yang paling disukainya adalah majelis yang kosong. Dia memanjangkan jenggotnya hingga ke dada. Lalu aku berkata, "Hai Abu Muhammad, aku melihat bahwa tempat yang paling kamu sukai adalah tempat yang sepi. Maka jika kamu tidak suka tempat ini, keramaian ini, tinggalkanlah." Tolhah berkata, "Wahai Alqamah, jangan menghina diriku. Kita dulu satu kesatuan ketika menyerang musuh, orang-orang kafir. Tetapi sekarang kita malah menjadi dua gunung besi yang saling memusuhi. Tetapi ada satu perkara berkaitan dengan masalah Utsman yang menurutku kafaratnya hanya bisa ditebus dengan menumpahkan darahku dan membalas kematiannya. Menurut aku, persepsi Tolhah tentang masalah pembunuhan Utsman keliru dan salah paham belaka. Dia ambil berdasarkan ijtihad, tetapi persepsinya itu berubah pada saat dia menyaksikan pertempuran Utsman, lalu menyesal tidak menolongnya. Tolhah juga orang pertama yang membaiat Ali, dipaksa oleh para pembunuh Utsman, dan dihadirkan hingga akhirnya dia mau membaiat. Diriwayatkan dari Qais, ia berkata, "Aku melihat Marwan bin Hakam sedang melepaskan anak panah ke arah Tolhah hingga mengenai lututnya. Tetapi dia terus bertempur hingga akhirnya meninggal. Menurutku, dosa orang yang membunuh Tolhah sama seperti dosa pembunuh Ali." Diriwayatkan dari Jabir bahwa dia mendengar Umar berkata kepada Tolhah, "Mengapa aku melihatmu selalu murung dan sedih semenjak wafatnya Rasulullah SAW? Apakah kamu iri kepada kepemimpinan putra pamanmu, yakni Abu Bakar?" Tolhah menjawab, "Aku berlindung kepada Allah. Aku sebenarnya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang jika dikatakan oleh orang yang akan meninggal, maka rohnya akan berbau wangi saat keluar dari jasadnya, dan roh itu akan bercahaya pada hari kiamat. Sementara itu aku belum menanyakan kepada Rasulullah SAW tentangnya, dan beliau juga tidak memberitahuku tentang hal tersebut. Itulah yang membuatku bersedih." Umar lalu berkata, "Sesungguhnya aku mengetahuinya." Tolhah bertanya, "Alhamdulillah, apa itu?" Umar berkata, "Kalimat yang pernah diucapkan beliau kepada pamannya." Tolhah berkata, "Kamu benar." Tolhah wafat terbunuh pada tahun 36 Hijriah saat berusia sekitar 62 tahun. Jasadnya disemayamkan di daerah Basrah. Tolhah mempunyai anak-anak yang baik, dan yang paling baik adalah Muhammad Sajjad, pemuda yang baik, ahli ibadah dan takwa kepada Allah. Dilahirkan saat Nabi SAW masih hidup dan wafat pada perang Jamal. Ketika ia meninggal, Ali sangat bersedih dan berkata, kebaikannya sama dengan kebaikan ayahnya.